Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, izinkan kami dari kelompok 1 mempresentasikan tentang Piranti interaktif tentang interaksi manusia dan komputer. Perkenalkan, nama saya Rahmat Budi Saputra. Dan nama saya Fatih Cacirangga Rahmatullah. Dan perkenalkan, nama saya Farid Adenovian. Saya Maulana Destiawanda. Perkenalkan, nama saya Mirza Asmina. Saya Kirana Sofazakia. Saya Muhammad Hamid Safara Bali. Saya Fiantita Rizaki. Saya Femas Dwi Agung Prasetyo. Dan berikut materi yang akan kita bahas. Kemudian saya akan menjelaskan apa itu piranti interaktif. Jadi, piranti interaktif adalah perangkat yang memberikan pengguna untuk berinteraksi dengan komputer. Tujuan utamanya adalah untuk membuat proses komunikasi antara pengguna dan sistem komputer menjadi lebih mudah, efisien, dan nyaman. Sehingga semua perangkat yang kita gunakan dapat memberi perintah atau menerima informasi dari komputer termasuk dalam kategori piranti interaktif. Selanjutnya, materi. Nah, di piranti interaktif ini terdapat 3 jenis. Yang pertama adalah piranti input. Piranti input ini adalah perangkat yang digunakan untuk memasukkan data atau perintah dari pengguna ke dalam komputer. Jadi, user dapat memasukkan informasi ke dalam komputer. Dan yang selanjutnya saya akan menjelaskan contoh-contoh input, piranti input, yaitu ada keyboard adalah perangkat input yang paling umum digunakan untuk mengetik teks dan memasukkan data. Setiap tombol pada keyboard mewakili karakter atau perintah tertentu, yaitu mouse digunakan untuk mengarahkan kursor di layar dan memilih objek seperti icon, tombol, atau teks. Selanjutnya ada stylus, yaitu alat input berbentuk seperti pena yang digunakan untuk menulis atau menggambar di perangkat layar sentuh seperti tablet grafis atau ponsel. Sering digunakan touchscreen, memberikan pengguna untuk berinteraksi langsung dengan layar komputer atau. Baik, saya akan membahas materi selanjutnya, yaitu perangkat output. Nah, piranti output ini adalah keluaran, yaitu menghasilkan suatu suara, kayak display, cetakan. Di sini ada contoh 4. Yang pertama ada monitor. Monitor menghasilkan gambar atau display dari komputer. Nah, lalu ini yang kedua ada sound untuk komputer untuk menghasilkan suara. Dan lalu ini yang ketiga ada printer yang digunakan untuk mencetak kertas atau dari dokumen-dokumen. Yang terakhir, ini ada proyektor digunakan untuk presentasi. Baik, materi selanjutnya akan dibahas. Baiklah, terima kasih. Kemudian di sini saya akan membahas tentang kombinasi piranti input dan juga output. Nah, yang pertama ada perangkat mobile. Di sini ada smartphone. Nah, smartphone atau tablet itu ada contoh piranti yang menggabungkan layar sentuh input dengan tampilan visual yaitu output. Nah, sehingga memberikan user itu untuk berinteraksi langsung dengan konten di layar. Kemudian ada juga virtual reality (VR) dan juga augmented reality. Nah, teknologi ini menggunakan perangkat seperti headset, sensor gerakan, kemudian layar untuk memberikan pengalaman yang imersif. Nah, dalam VR, pengguna dapat mengontrol interaksi pengguna menggunakan gerakan tubuh atau pengendali khusus. Sementara AR itu komputer itu menyajikan objek digital yang terintegrasi dengan dunia nyata melalui layar. Oke, sekian. Kemudian akan dilanjut. Selanjutnya, untuk faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan piranti interaktif, terdapat tujuan penggunaan, yaitu teknologi VR dan AR menggunakan perangkat seperti headset, sensor gerakan, dan layar untuk memberikan pengalaman yang lebih imersif. Dalam VR, pengguna dapat mengontrol interaksi menggunakan gerakan tubuh atau mengendali khusus. Sementara AR, yaitu komputer menyajikan objek digital yang terintegrasi dengan dunia nyata yang dilihat melalui layar. Yang kedua adalah kenyamanan pengguna. Piranti interaktif harus dirancang agar mudah digunakan dan nyaman.
Faktor ergonomis seperti posisi tubuh, kenyamanan tangan, dan desain perangkat sangat penting dalam meningkatkan efisiensi. Selanjutnya, yang ketiga adalah kecepatan dan responsivitas. Piranti input harus responsif agar pengguna dapat berinteraksi dengan cepat dan tanpa hambatan. Misalnya, mouse yang lagging atau keyboard yang tidak responsif dapat mengganggu pengalaman pengguna. Yang keempat adalah aksesibilitas. Piranti interaktif harus dapat diakses oleh berbagai kalangan pengguna, terutama mereka yang memiliki keterbatasan fisik dan sensorik. Oleh karena itu, ada perangkat yang dirancang khusus seperti perangkat input untuk penyandang disabilitas, misalnya perangkat untuk pengguna tunanetra atau tunarungu. Dan yang terakhir adalah kompatibilitas. Piranti interaktif juga harus kompatibel dengan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan. Misalnya, sensor gerakan hanya berguna jika ada aplikasi yang mendukungnya. Dan selanjutnya, materi selanjutnya adalah evolusi piranti interaktif. Yang pertama dari keyboard dan mouse ke touchscreen. Dulu keyboard dan mouse adalah piranti utama untuk berinteraksi dengan komputer. Kini layar sentuh menjadi semakin populer, terutama di perangkat mobile, karena pengguna dapat langsung menyentuh layar untuk mengontrolnya. Yang kedua ada penggunaan suara. Dengan kemajuan teknologi pengenalan suara, kita semakin sering menggunakan suara untuk berinteraksi dengan perangkat, baik untuk memberi perintah maupun untuk komunikasi langsung, seperti yang kita lihat pada sistem virtual, asisten virtual. Yang ketiga ada interaksi dengan VR dan AR. VR dan AR membawa interaksi manusia komputer ke level berikutnya dengan menciptakan pengalaman yang lebih imersif dan interaktif, memungkinkan pengguna untuk masuk ke dunia digital atau melihat elemen digital dalam dunia yang nyata. Materi selanjutnya akan Dan yang terakhir ada kesimpulan. Jadi kesimpulannya yaitu piranti interaktif dalam IMK memiliki peran penting dalam mempermudah komunikasi antar manusia dan komputer. Dengan berkembangnya teknologi, piranti-piranti ini semakin beragam dari keyboard dan mouse hingga teknologi canggih seperti pengenalan suara, pengendalian gerakan, dan realitas virtual atau AR. Pemilihan piranti yang tepat sangat bergantung pada kebutuhan pengguna dan tujuan interaksi, serta kenyamanan dan aksesibilitas pengguna. Dengan memahami berbagai piranti interaktif, kita dapat memilih alat yang paling sesuai untuk meningkatkan efisiensi, kenyamanan, dan pengalaman pengguna dalam berinteraksi dengan komputer. Ini saya akan memberikan pertanyaan. Yang pertama yaitu bagaimana tampilan piranti interaktif bisa bikin pengguna lebih nyaman. Jadi tampilan yang sederhana dan mudah dimengerti membuat pengguna ini lebih nyaman. Kalau tombol-tombolnya jelas dan gampang ditemukan, pengguna nggak akan bingung. Dan tampilan yang rapi juga membuat orang ini lebih senang memakai perangkat itu. Lalu untuk pertanyaan kedua yaitu teknologi apa yang bikin perangkat interaktif jadi lebih pintar? Sekarang banyak perangkat pakai teknologi seperti pengenalan suara dan kecerdasan buatan atau AI. Jadi perangkat ini bisa mengerti perintah suara atau bahkan belajar dari kebiasaan kita. Ini membuat pengalaman jadi lebih praktis dan terasa lebih nyambung. Terima kasih. Demikianlah beberapa hal yang bisa kelompok kami sampaikan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan bagi teman-teman sekalian. Dengan ini presentasi saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.